Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama dengan nomor BP 19 10 11 55310251. Baiklah, saya akan membaca atau saya akan menjelaskan materi singkat yang saya pelajari selama belajar perilaku organisasi, yaitu pertemuan kedua tentang dasar-dasar organisasi. Dasar-dasar perilaku organisasi itu Kemampuan yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Dia memiliki 3 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan kesesuaian kemampuan bekerja. Karakteristik biografis perilaku ialah karakteristik biografis, usia, gender, ras, dan jabatan. Sedangkan teori dalam pembelajarannya metode pembentukan perilaku ialah penegasan berkeseimbangan, penegasan berkala, dan penegasan berkesinambungan atau penegasan berskala, jadwal rasio tetap dan jadwal rasio variabel. Dan yang itu dasar-dasar perilaku organisasi. Sedangkan pada pertemuan 3 yang saya pelajari ialah sikap dan kepuasan kerja. Apa itu sikap? Sikap ialah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan terhadap objek, orang, lingkungan, atau peristiwa yang mencerminkan perasaan seseorang tentang sesuatu. Menurut saya sih apa saja sih komponen utama dari sikap? Yaitu komponen kognitif atau kesadaran, komponen efektif perasaan, komponen perilaku. Yang kedua ialah seberapa konsistenkah sikap itu. Menurut saya, ketidaksesuaian kognitif ialah ketidaksesuaian antara dua sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Contohnya ialah Anda menyatakan bahwa tidak ada perusahaan yang mengotori sungai atau air, tetapi pada kenyataannya ditempatkan pada posisi yang mengharuskan memilih sikapnya terhadap polusi atau profitabilitas perusahaan. Perilaku selalu mengikuti sikap. Teorinya ialah teori persepsi diri. Sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memasuki tindakan yang terjadi. Yaitu penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sikap memperlakukan perilaku masa depan secara sinektivitas dan memperkuat keyakinan dengan menggunakan variabel pengait, yaitu 1. Pentingnya sikap, 2. Kekhususan sikap, 3. Tekanan sosial, 4. Pengalaman langsung. Itu tuh bab 3 yang saya pelajari tentang sikap dan kepuasan. Sedangkan bab 4 yang saya pelajari ialah kepribadian dan nilai. Apakah kepribadian itu? Ialah seseorang yang memiliki persona, pandangan tentang kehidupan wajah yang murah senyum, dan lain-lainnya sebagainya. Menurut Gordon Allport 70 tahun yang lalu, organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologi individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. Apakah kepribadian itu? Kepribadian keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Faktor-faktor penentu kepribadian adalah faktor keturunan, faktor lingkungan. Cara menilai kepribadian seseorang ialah survei mandiri, survei meningkatkan oleh pengamat, atau ukuran proyeksi. Sikap kepribadian utama yang mempengaruhi organisasi ialah evaluasi inti diri, harga diri, lokus kendali, internal dan eksternal, Machiavellianisme, narsisme, dan pemantauan diri. Nilai. Apa itu nilai? Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Sekian dari saya yang saya pelajari di pertemuan keempat. Pada pertemuan kelima saya belajar tentang persepsi dan pembuatan keputusan individual. Apa itu? Persepsi adalah seluruh proses di mana individu melakukan dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan lingkungan mereka. Mengapa persepsi itu penting dalam studi perilaku organisasi? Karena perilaku individu di dalamnya pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor-faktor dalam, situasi, waktu,
keadaan kerja, dan keadaan sosial. Sedangkan faktor-faktor dalam diri si pengerti ialah sikap-sikap, motif, minat-minat, pengalaman, dan harapan. Cara-cara yang sering digunakan dalam menilai individu lain dalam sistem PO: persepsi selektif, efek halo atau efek kontras, proyeksi, pembentukan stereotip. Sedangkan bagaimana cara mengajar untuk mempersiapkan individu dalam organisasi, yaitu lewat cara pekerjaan, harapan kinerja, pembentukan profil etnis. Sedangkan pada bab 6 yang saya pelajari ialah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensi arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Intensitas ialah seberapa giatkah seorang belajar. Arah ialah arah yang menguntungkan dalam organisasi. Sedangkan ketekunan yang berapa lama seorang itu menekunin atau mempertahankannya. Teori-teori motivasi zaman dahulu ialah hierarki kebutuhan Maslow, dan dia memiliki 3: fisiologis, rasa aman, dan sosial. Yang keempat ya penghargaan, akualifikasi diri. Sedangkan teori X dan Y. Teori X ialah tanggapan bahwa karyawan tidak bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa bekerja. Sedangkan teori Y ialah anggapan bahwa karyawan suka berkreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat berlatih mengendalikan diri. Teori kedua faktor ialah teori yang menghubungkan faktor interaksi dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor eksternal dengan ketidakpuasan kerja. Baiklah, sekian dari saya yang saya pelajari, yang saya tahu selama pelajaran perilaku organisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.